Selamat sore para mahasiswa, kita akan meneruskan kuliah kita tentang machine learning, dan kemarin kita sudah belajar beberapa regressions. Mungkin kita kasih summary dan tambahan. Jadi ini yang berikutnya, ini masih tetap regressions. Oke, kita akan mencoba membuat beberapa metode regresi yang kemarin kan sudah ada beberapa ya. Metode regresi yang sudah kita pelajari itu apa? Iya, kita tulis di sini saja. Kita sudah belajar tentang multilinear regression, itu misalnya tentang OLS, kemudian apa? Ridge, kemudian apa? Lasso, Elastisnake, dan teman-temannya ya. Oke, ini yang sudah kita pelajari. Terus family yang kedua, kita reduksi dulu dimensi visualisasinya, kemudian baru melakukan MLR, itu berarti keluarganya PCR. Ini singkatannya adalah Principal Component Regressions. Ini memakai PCA, baru memakai MLR, jadi ini sederhana ya. Terus yang berikutnya yang sakti itu adalah PLSR, partial least square ya. Ini partial least square regressions. Nah, yang ketiga ini sangat bagus dibandingkan MLR yang kemarin itu dan PCR. Nah, tapi untuk mengerti PLSR atau partial least square regressions, kita belajar dulu yang PCR, principal component regression. Jadi ngerti PCR dulu, baru PLSR. Nah, kita akan belajar lewat ChatGPT atau DeepSeek atau yang lain. Pertama kali kita cari tabel dulu tentang perbandingan ya. Buatlah tabel perbandingan antara metode regresi ya. Ada 3 tadi, multilinear regressions, kemudian PCR, semoga dia tahu singkatannya, dan PLSR. Ini singkatannya sudah selalu seperti itu, berarti dia akan, sudah tahu tuh, multiple linear regressions, principal component regression atau PCR, sama partial least square regressions. Ini prinsip dasarnya harus kita tahu. Prinsip dasarnya yang multiple linear regression ini sudah kita pelajari yang kemarin. Jadi bagaimana X dan Y terhubung itu dengan metode least squares. Misalnya memakai L2 atau L1 dan L2 ya. Kalau Ridge itu memakai L2, norm, lasso pakai L1 norm, Elasticnet gabungan, dan seterusnya. Jadi ada penalti di Ridge, lasso, dan elastic, sedangkan yang di ordinary least square nggak ada penalti untuk bobot. Jadi dia least square yang murni least square tanpa penalti. Nah, sekarang yang berikutnya adalah yang PCR, itu berarti dia menggunakan komponen
partial principal component analysis untuk sumbu X-nya. Jadi mengganti sumbu X asli menjadi sumbu PCA, misalnya PCA1 sama PCA2 atau 3 variabel, PCA1, PCA2, PCA3. Kemudian lakukan MLR dengan sumbu PCA. Dan sekarang yang lebih sakti lagi yaitu partial least square regressions. Ini idenya ya seperti PCA, tetapi kalau PCA itu komponen sumbunya itu dihitung hanya dari X doang. Jadi PCA 1, 2 atau sampai sekian itu dicari arahnya sedemikian rupa dia merepresentasikan arah varian data yang terbesar. Kalau ini yang PLSR itu lebih sakti karena apa? Dia mencari bobot-bobot itu supaya korelasi antara X dan Y terbesar. Nah, nanti kita coba tanya apa detailnya. Kalau di Python kan kita bisa langsung ambil library-nya PLS dari SciPy langsung kita kerjakan. Tapi kita kalau perlu tahu matematikanya itu di sini sangat ramai, maka perlu tanya lebih lanjut. Jadi kalau PCA nanti pasti akan menghitung eigenvalue, eigenvectors dari korelasi matematik covariant. Jadi kalau ini juga nanti muncul beberapa cara mencari bobot misalnya dengan SVD, singular decomposition, singular value decomposition dan sebagainya. Jadi mirip. Keywords-nya, kata kuncinya di sini covariance maksimum, di sini correlation maksimum antara X dan Y. Oke, inputnya ini X, ini juga X tapi yang diproyeksikan ke ini X-nya, ini yang MLR menggunakan semua X. Nah, ini menggunakan semua X juga, tetapi yang diproyeksikan ke principal component. Yang ini juga menggunakan semua gitu, tetapi dicari kombinasi linear dengan suatu bobot yang bobotnya itu dihitung secara perhitungan matriks yang ribet di sini. Itu nanti korelasinya akan maksimum. Jadi kalau overfitting ya di sini akan yang di MLR akan berisiko ya, sedangkan kalau PCA itu mengurangi overfitting, ini lebih juga mengurangi overfitting dan juga berkaitan dengan jumlahnya sampel di sini lebih bisa jauh lebih kurang dari variabelnya. Multikolinearitas di sini harus dijaga supaya korelasi masing-masing variabel itu enggak terlalu berkorelasi gitu. Kalau ada dua variabel yang berkorelasi nanti dia akan misinterpretasi dipakai di MLR. Sedangkan di sini ada ya karena yang korelasinya tinggi itu kan sudah diproyeksikan ke sumbu PCA sehingga masalah multikolinearitas bisa diatasi. Ya ini juga sama. Nah bagusnya adalah ada target Y yang masuk dalam perhitungan. Kalau di sini PCA nggak ada target Y yang masuk perhitungan PCA, semuanya dari X. Nah ini interpretasinya semuanya
kurang lebih sama, nanti akan memperlihatkan bobotnya berapa dari variabel-variabel itu. Oke. Kompleks, ya jelas yang ini akan lebih kompleks yang terakhir ya. Kinerja dengan data noise lebih tahan yang PLSR ya. Aplikasi umum ini penting. Kalau yang reach dan sebagainya MLR itu digunakan kalau variabel independennya atau feature-nya sedikit ya, dan jumlah sampelnya lebih banyak daripada variabel independennya. Kalau ini variabelnya banyak. Ini juga variabelnya banyak dan boleh lebih banyak daripada jumlah sampelnya. Jadi misalnya untuk spektrum itu kan kadang banyak sekali. Misalnya UV vis, spektroskopi ultraviolet visible, itu bisa diatur nanti titiknya bisa 600 titik, berarti 600 variabel. Itu kalau dijadikan variabel dalam regresi itu akan sangat banyak, sehingga untuk masalah spektroskopi itu paling cocok kalau pakai PLSR. Nah, oke, ini ada beberapa kesimpulan. Nah, nanti kita akan tanya step by step. Sekarang kita akan masuk ke PCR dulu. Nah, berarti kita start dari yang PCR, bukan yang OLS, reach, lasso ini sudah selesai, yang MLR. Sekarang kita lakukan PCR atau ya generate data, boleh generate apa? Bukan data tapi program. Tapi ya tidak terlalu tahu kalau cuma generate doang gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Generate data aja. Data untuk regresi. Ya, oke. Dengan make regression ya. Ini sampelnya berapa? N sampel kira-kira 200 gitu, kemudian N features misalnya 5 atau lebih dari 3 supaya susah digambar. Kalau 2 mudah digambar, kalau lebih dari 3 akan susah. N feature-nya 5 kali ya. Oke. So print ini pakai make regressions, XY-nya, N sampel-nya, N feature-nya sudah ada, tinggal ini print X shape-nya saja. Shape sama print Y shape. Ya, kalau sudah punya data, ini 5 dimensi kan mau gambar pakai apa? Susah tuh. Nah, coba kita gambarkan, tapi kita tanya aja. Pilihlah sumbu S1 dan S2 yang tegak lurus. Ya. S1 yang tegak lurus, S1 bebas gitu ya. Arahnya untuk memproyeksikan data X ke sumbu S1 dan S2,
dan menggambarkan X pada sumbu tersebut. Oke, karena X sekarang 5 dimensi nih ya. X di atas gitu ya. Semoga dia jawab dengan baik. Nah, matplotlib untuk menggambar, dia pakai PCA. Aku tidak suka pakai PCA. PCA nanti saja, karena aku sudah nyuruh dia pakai sumbu bebas gitu kan. Nah, tidak memakai PCA. Oke, semoga dia tahu maksudku. Di X sudah ada, ya, di atas Y-nya sudah ada di migrations. Nah, oke. Jadi sekarang aku tidak peduli dia PCA atau tidak, tapi kita cuma tentukan suatu vektor, ini juga random ya, bebas. Kemudian vektor itu S1 dibagi dengan normnya. Norm S1 ini norm L2 berarti dibagi panjangnya ya. Berarti S1 kuadrat tambah S2 kuadrat tambah S3 kuadrat sampai 5 kuadrat komponennya, kemudian di akar. Itu adalah normnya. Jadi ini dinormalisasikan supaya panjangnya S1 adalah 1. Kemudian setelah S1 dipilih bebas, ini kan random. Kemudian sekarang kita divisi ini kan S2 yang tegak lurus pada S1 itu juga karena ini dimensi 5, maka arahnya juga lumayan random ini. S2 ini bisa random juga. Terus lakukan ini. Jadi supaya tegak lurus, ini rumusnya. Ya. Sehingga dia akan tegak lurus pada S1. Kemudian normalisasikan supaya panjangnya 1 yang ini. Nah, jadi S1, S2 itu adalah sumbu bebas untuk memproyeksikan. Nah, ini sudah benar nih. Memproyeksikan itu caranya gimana? Datanya X mau berapa aja dimensinya, diproyeksikan ke suatu vektor S1, dan vektor S2 yang tegak lurus S1. Jadi begini. Jadi ini masih super random, kita tidak tahu isinya berapa karena random, tapi ada 5 angka karena ngurusi 5 variabel. Terus ini menggambar. Oke, kita run, apa yang terjadi. Oke, kita sudah langsung melihat gitu data yang 5 dimensi itu variabelnya 5, bisa suhu, bisa pH, bisa intensitas cahaya, apa lagi ada 5, itu tidak digambar dalam 5 dimensi yang kita nggak ngerti. Kalau 5 dimensi, 3 dimensi masih ngerti. Kalau 5 dimensi susah. Ini cukup digambar di 2 dimensi, yaitu ke S1 dan S2. Nah, sekarang kalian lihat aku dulu sebentar. Saya stop ini. Oke, kalian lihat jariku ya. Ini jumlahnya berapa? Dua, Pak. 1, 2.
Kelihatannya satu Pak, satu, tapi di belakangnya Ada bayangannya, Pak. Oh eh ya. Kalau ini eh tiga, Satu, ada Pak. tiga, satu tapi satu apa tiga apa hasilnya dua? tiga. Aku bisa nafsu Gitu. tadi. Bisa nafsu tadi. Oke, jadi data itu bisa banyak ya. Ini ada banyak gitu ya. Tapi kalian bisa memilih sekarang S1, S2 tadi, sumbu 1, sumbu 2 bisa dipilih supaya ini enggak terlihat gini dari view-nya kita. Tapi terlihatnya gini. Oh, bener tuh 3 bukan 2 gitu. Karena apa? Variasinya pada sudut pandang ini kan apa? Sangat besar gitu kan. Kalau ini kan sudut pandang salah ini kita lihat itu satu kali ya. Ini kalau kacamatanya tebal itu satu Pak, buram gitu. Enggak, tuh lihat. Nah, itu 2. Berarti ada arah gitu kan, arah sumbu yang paling pas supaya nampak dari mata yang kita lihat gini dari yang tegak lurus sumbu itu terlihat variasinya ini paling besar. Kalau ini variasinya kecil, kalau gini variasinya gede. Nah, kata-kata variasi di sini sangat cocok. Secara matematika berarti harus mencari covariance yang arahnya nanti gede. Jadi kita nyari matrik kovarian dulu. Variasi itu tahu ya, variasi itu datanya distribusinya lebar atau sempit gitu. Kalau sempit variasinya kecil atau variansnya kecil, kalau lebar variansnya besar. Kalau datanya 2 dimensi misalnya suhu dan pH, covariansnya berarti variasi X sama Y kalau dikalikan tuh lebarnya seberapa gitu. Itu covariance antara dua variabel. Jadi covariance itu akan menghitung variasi di seluruh data. Nah, supaya nanti datanya nggak kelihatan kayak gini, tapi kelihatan gini, maka kita harus bisa mencari variasi yang paling maksimum. Nah, aku gambarkan aja dulu. Cara yang gambar gimana ya? Pakai pen aja deh. Pakai pen. Share. Mana pennya? Share Windows pen. Share. Sudah terlihat gambar? Sudah Pak. Oke. Bagaimana kita mencari arah dari suatu matrik? Jadi kita punya matrik. Saya gambar aja matrik. Ini ada matrik gitu ya. Nah, angkanya bebas ya. Ini misalnya 2x2. Nggak tahu angkanya berapa. Ini matrik A. Terus kita kalikan dengan matrik dengan vektor. Yang mudah ukurannya ini saja. 2x1. Terus ini akan menjadi vektor yang lain kan? Ini menjadi 2x1 juga kan? Karena ini 2x2, 2x2 dikalikan 2x1 sama dengan 2x1 juga kan? Kalau perkalian metrik kan begitu kan? Nah, sekarang kalau kita gambar, apa pengaruhnya perkalian suatu metrik dengan vektor? Tapi kita gambarkan dulu vektornya. Vektornya misalnya V-nya segini. Ini adalah V. Terus kita kalikan dengan suatu matrik A. Itu V-nya jadi kayak apa? V-nya akan jadi U. Jadi ke suatu tempat, misalnya jadi
ke sana Pak gitu. Ini U-nya. Berarti kalau perkalian skalar misalnya 2 kali 4 jadinya 8. Tapi kalau A kali V jadinya tidak hanya sekian kali V, enggak. Tapi perkalian matrik dengan vektor itu akan mengubah mengubah besarnya V dan mengubah arahnya V juga menjadi U. Jadi kalau matrik dikalikan suatu vektor berarti tidak hanya mengubah besarnya saja, tetapi juga mengubah arah. Mudeng itu perkalian matrik sama vektor secara umum seperti itu. Tapi sekarang ada pasangan antara matrik dan vektor yang cukup unik. Uniknya itu apa? Kalau V-nya itu pas gitu ya, sesuai dengan karakteristiknya si A, maka A dikalikan V itu dia akan menghasilkan U yang arahnya ke sana. Yang arahnya nggak berubah, boleh juga arahnya ke bawah gitu, ke sana boleh ya. Tapi bukan membentuk sudut, jadi sudutnya boleh 0 atau 180, tidak apa-apa. Dan ini kita bisa sebut U-nya itu adalah sekian kali V, misalnya 2 kali V ya ini kita tulis sekian kali V. Ya. Nah, V yang seperti ini, V yang ketika A itu dikalikan kepada V yang kayak gini, maka A dan V itu suatu pasangan. V disebut sebagai eigenvektor dari A. Jadi, metrik A mempunyai eigenvektor V. Sedangkan besarnya ini, pengalinya itu, tadinya 1 kali sampai yang merah itu, tapi menjadi kira-kira ini 2 kalinya. Nah, sekian kalinya itu disebut sebagai lambda. Lambda disebut sebagai eigenvalue. Mudah sampai sini. Jadi, matrik itu kalau punya sifat seperti ini, matrik A disebut mempunyai eigenvektor V yang ada eigenvalue-nya lambda. Jadi A punya eigenvektor V dan eigenvalue lambda. Nah, itu untuk menentukan arah dari suatu sumbu, andekan A-nya itu bisa dihitung. Misalnya, kalau di PCA, maka ini adalah covariance dari matriks. Oke, kembali ke mana regressions. Berarti kita hanya butuh mengganti S1 dan S2 saja. Caranya gimana? Jadi kita tambah code. Kita generate aja ya. Hitung namanya PCA ya. PCA dari X. Langkah demi langkah. Supaya ngerti. Dengan nanti. Ini saya sebutnya, jangan memakai SciPy decomposition. PCA. Oke, saya sebut gini supaya dia ngerti. Aku nggak butuh rumus jadinya dulu, tapi step by stepnya dulu supaya aku ngerti apa yang dilakukan. Nah, let's see.
Oke, berarti XY adalah yang tadi. Terus, nah tahapan pertama. Tahapannya itu harus dilalui dengan baik, yaitu centering. Jadi, X yang asli itu harus dikurangi rata-rata. Ini kan tadi ada 5 variabel kan? Berarti variabel pertama dikurangi min variabel pertama. Variabel kedua juga dikurangi min variabel kedua. Berarti minnya itu dihitung hanya khusus aksis sama dengan 0. Nah, sehingga X center itu adalah data asli yang masing-masing kolomnya itu sudah dikurangi rata-ratanya. Nah, kemudian carilah covariance dari matrik. Rumusnya covarian tahu ya. Jadi sigma X minus X min XI minus X min kali XJ minus X min C. Coba kita cari di sini. Covariant formula. Oke, image. Ya, kayak gini ya. Boleh salah satu yang mana. Ya, ini boleh. Covariant antara data variabel pertama dan variabel kedua ini di tempat kita bukan Y ya, tapi ada X1 dengan X2, kemudian X2 dengan X3, X3 dengan X4, atau X1 dengan X4, jadi jadinya matriks. Berarti lihat nih, X1 dikurangi X rata-ratanya. Jadi jumlah dikalikan dulu dengan yang X kedua, I, itu dikurangi rata-rata yang X kedua. Ini karena datanya hanya 2, X dan Y. Tempat kita Y-nya nggak ikut, tapi semuanya X saja. Jadi covariant X1 dengan X1, X1 dengan X2, X1 dengan X3, dan seterusnya. Itu adalah rumus covariance yang cuma X doang ada nggak? Nggak, dia cuma X sama Y selalu ya. Gak apa-apa. Nah, kita butuh X center dicari covariannya, dan ini penting row var false supaya ke bawah itu dianggap sampel. Kalau nampi covarian itu ke bawah dianggap variabel, terus ke kanan dianggap sampel. Kalau bikin TensorFlow itu neural network, kita tahu bahwa matrik yang ke bawah itu biasanya sampel, terus yang ke kanan itu selalu features ya. Ini juga nampi itu sedikit kebalik. Jadi yang ke bawah itu yang features, yang ke kanan itu sampel, khususnya untuk menghitung covariant. Jadi untuk mengcovariance itu yang row sebagai variabel, row as a variable, no, not, bukan row sebagai variabelnya. Jadi ini false. Kalau row sebagai variable is false, maka kolom lah yang menjadi variabel. Ini penting di sini untuk mencari covariance-nya. Setelah covariance-nya ketemu, carilah eigenvalues sama eigenvectors. Nah, kita sudah tahu apakah eigenvalues, apakah eigenvector. Yaitu apa? Matrik A-nya itu yang tadi saya terangkan itu adalah covariance matrix. Covariance matrix itu mempunyai pasangan dengan eigenvector, di mana kalau covariance matrix dikalikan eigenvectors, maka eigenvector itu tidak berganti arah, tetapi hanya memanjang pendek sejauh sekian kali, sebesar eigenvalue sekali eigenvectornya. Nah, ketika ketemu eigenvalues-nya,
kita pengen cari yang terbesar gitu ya. Eigenvalue yang terbesar itu supaya apa? Supaya metrik V-nya tadi menjadi lambda kali V. Nah, lambdanya itu yang paling besar. Jadi karena matriknya adalah matrik covariance, maka jari tadi yang kelihatan 1 bisa kelihatan 3, maksudnya gitu. Jadi variasi dari data akan terlihat lebih besar. Nah, ketemu eigenvectors, misalnya kita pilih hanya 2 komponen yang ke 0 dan kalau ini berarti 0 dan 1, ini ada 2 komponennya. Jadi eigenvektor yang dipilih adalah yang ke 0 sama yang ke 1. Kemudian proyeksikan itu data ke sini. Ke mana? Data yang asli tadi yang sudah di center di dotkan dengan, kalau tadi S1 ya atau S2 tadi ya, terus jadi kayak gini, projected data seperti ini. Oke, kemudian print. Jadi projected datanya ada, sekarang ada S1 sama S2. Ada, sumbunya adalah PCA1, PCA2, tapi datanya sudah diproyeksikan ke keduanya itu. Kita plot. Oke, ini yang di print apa? Yang nge-print apa panjang banget. Eigenvectors. Oke. Terus ini jadinya. PCA projections berarti ini sekarang data yang terlihat sangat sangat lebar view-nya. Ini saya cut aja print out-nya yang apa? Yang eigenvector saya buang, eigenvalue-nya saja yang saya plotkan, terus fix size-nya saya kecilin supaya kelihatan semua, dan ulang. Oke. Nah, centernya itu maksudnya di 0,0 sekarang karena dia sudah di center, dikurangi min berarti min data yang baru harusnya 0, berarti ini pusatnya di 0,0. Nah, ini tadi seolah melihat jari yang nampaknya 1, tetapi pemilihan sumbunya sekarang yang prinsipal komponen 1 itu yang paling lebar ini. Jadi ke arah kiri kanan itu yang paling lebar. Terus juara 2 itu prinsipal komponen 2, ke atas bawahnya sedikit lebih sempit daripada kiri kanan. Nah, nanti kalau kamu pengen sampai ke 3, ya berarti plotlah itu dalam 3 dimensi dengan prinsipal komponen ketiga. Sampai sini mudah toh? Jadi itu maksudnya prinsipal komponen analisis. Nah, sekarang karena prinsipal komponen analisis datanya sudah yang baru ini, yaitu X yang baru ini tidak hanya mengandung X1, enggak, tapi ini mengandung X1 sampai X5, yang ini juga mengandung X1 sama X5 dengan apa? Ini dia. Dengan persentase ini belum presentasi, kalau mau dikasih persentase ini di print lagi dengan eigenvalues dibagi sum eigenvalues ya.
berarti apa? Ya, values per Oke, ini jumlahnya udah 1, tapi ini sudah langsung tahu persentasenya ya. Berarti yang variabel X1 itu 24%, 24,5%, yang ini 20%, yang ini ya sekitar 20%, ini juga hampir sama semua. Ini seimbang persentase dari beberapa variabel itu. Nah, sekarang lakukanlah hitung apa MLR. Ini misalnya pakai linear regression yang mudah, linear regressions dari antara projected data tadi, projected apa namanya? Projected data dan Y. Nah, Y-nya itu lebih baik juga di ini apa? Di center sekalian. Jadi antara projected data dan Y minus Y min supaya seimbang. Oke. Nah, dia akan mengambil satu, ini bisa linear regression atau pakai lasso atau pakai elastic net atau ridge, terus lakukan ini. Tadi Y-nya Y besar apa Y kecil ya? Sebentar saya cek di atas. Ya kecil kayaknya, Pak. Kecil Ya. ya? Oke, Ya. berarti sudah benar ya. Oke. Y min cari dulu, ini min Y, terus dikurangi. Kalau mau dibagi standar deviasi ya yang tadi juga boleh sih. X-nya setelah dikurangi Y min terus dibagi standar deviasinya juga nggak apa-apa. Jadi di standardize. Kalau yang kita lakukan kan nggak dibagi tuh. Ya, cuma X center adalah X min doang gitu kan. Nah, akan lebih baik itu dibagi standar deviasi. Oke, let's do it. Plot aja sekalian ya. Plot antara apa ini? Ini kan PCA 1, PCA 2. Iya. Berarti scatter aja PLT scatter antara aslinya adalah Y yang di div itu dengan predictions. Nah, prediksinya mana? Setelah model fit ini berarti carilah Y pred. Y predictions adalah apa? Projected data atau model predict mestinya mau dia ya predict projected data, bukan data asli ya tapi projected data. Good, sudah. Terus kita scatter plot Y pred. Kita plot sekalian garis lurus Y pred dengan Y pred. Oke, colornya kita bedakan, yang satu blue, satu red.
Semoga tidak salah. Oke, ini yang terjadi. Jadi datanya sudah ya ini karena random ya. Dan ini antara PCA1, PCA2 dengan Y ya. Bukan antara X1, X2, X3, X4, X5, tetapi antara PCA1, PCA2 dengan Y. Jadinya kayak gini. Nah, kalian bisa nanti bandingkan dengan data yang lain yang agak benar, bukan yang sangat random kayak gini. MLR dan PCR itu bagus mana, terutama kalau ada kolinaritas. Jadi X1 itu misalnya suhu di luar ruangan, terus X2-nya suhu di dalam ruangan, itu mungkin korelasinya besar. Nah, itu akan membuat MLR kita bingung di bagian komponen apa yang untuk X1 dan X2. Artinya misinterpretasi mungkin ada muncul di situ. Oke, ini adalah PCR, kemudian digunakan untuk regresi data. Ketemunya gini. Dan kita sudah membuat datanya nampak dengan variasi yang paling besar, tidak menyembunyikan jari, tetapi jarinya nampak dari pandangan kita. Seperti PCA ini ya, that's fine. Sekarang PLSR. Nah, ini agak pusing nih matematikanya. Kita minta tolong ChatGPT dulu ya. Matematikanya PCR sudah tahu. Bentar, saya kembali ke sini dulu. Sekarang ini langsung gunakan saja, gunakan skalen untuk menghitung PCA. Dari X aslinya ya, X min, dari X aslinya maksudnya, tidak usah dari X yang sudah dikurangi min, dia akan harusnya mencari sendiri. Nah, dia import dulu dari scalar decompositions, kemudian kalian boleh pilih nih komponennya mau PCA1, PCA2, atau berarti 2 komponen, atau sampai PCA3, berarti 3 dimensi nanti ya, karena datanya ada 5 variabel kan. Boleh sih dipilih semua berarti 5 gitu kan. Tapi kalau dipilih semua 5 itu tidak mereduksi dimensi, jadi tetap berat. Nah, kemudian langsung fit seperti ini, kemudian transform, ini sudah ketemu proyeksinya, sudah di sini. Oke, kemudian tinggal plot. Jadi ini yang projected tadi ada di sini ya. Oke, kita dapat gambar yang sama, tetapi ini langsung pakai PCR dari library. Oke, yang atas kita sudah belajar caranya. Sekarang kita belajar yang ketiga, yaitu PLSR, berarti terangkan langkah-langkah perhitungan PLSR dengan rumus-rumus. Secara jelas. Ini rumusnya dulu supaya jelas. Bagus, sudah dijawab. Ya,
Jadi kita punya variabel independen X dan variabel dependent Y. Nah, intinya PLSR adalah apa? Membuat bobot-bobot itu dicari sedemikian rupa ini. Korelasi antara X yang tertinggi. Gitu ya. Antara hubungan X dan Y itu korelasinya tinggi. Kalau tadi covariance-nya dari X itu yang dicari arahnya. Kalau ini yang korelasi X dan Y yang dicari arahnya nanti. Nah, bedanya dengan PCR atau PCR ya, Principal Component Analysis, itu PCA hanya ngurusi X doang kan. Setelah X diproyeksikan ke PCA 1 dan 2, baru lakukan regresi. Kalau ini enggak. Dia ini loh, mempertimbangkan juga dengan variabel Y-nya. Jadi ada X dan Y yang dihitung di awal. Caranya gimana? Oke, pertama kali itu di X-nya dinormalisasi dengan standarisasi, dengan set score. X data aslinya dikurangi rata-rata X dibagi standar deviasi X. Y-nya juga seperti itu, data Y dikurangi rata-rata Y dibagi standar deviasinya Y. Gitu. Terus yang kedua, nah ini di PLSR ada istilah matriks laten ya, komponen laten atau matriks laten T dan U. Dan nanti ada matriks lainnya P dan lain-lainnya. Kita cek dulu. Ketika mencari hubungan X dan Y, si X itu nanti diubah atau ditransformasikan ke dalam suatu matrik, perkalian metrik antara T dengan yang lain. Y juga. Y dijadikan perkalian metrik. Nah, sekarang gimana caranya? Si X diubah dulu. Caranya mengubah adalah ini dia. Kita start dari sini dulu. X-nya diubah menjadi T dengan cara apa? Dikalikan W1. Ya, seperti bobot biasa ini. Ada W1 yang pertama, W1 0 misalnya, dikalikan X1 ditambah W11 dikalikan X2 dan seterusnya. Karena X-nya ada 5 kan. Itu menjadi T1. Nah, masalahnya nyarinya W gimana gitu. Nah, carinya W itu dia harus ini yang memenuhi hubungan ini. Argumen max dari X transpose Y. Ini artinya apa? Nanti korelasi X sama Y itu gede, max. Ya, setelah W diketahui dari sini, jadi W kan ini diketahui dari X sama Y kan ya. Jadi X transpose Y kali W itu maksimum, maka W-nya berapa? Nah, itu disebut W1. Terus setelah W1 ketemu, maka kalikan dengan X ketemu T1. Nah, setelah T1 ketemu, maka kalikanlah T1 transpose dengan Y, terus dibagi normalisasinya T transpose kali T, supaya P ternormalisasi. Terus untuk Y, begitu juga. Ini harusnya diproyeksikan dulu ya, ke B1, tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak apa-apa, ini cara yang saya kira sama aja. Tidak
Y akan jadi kombinasi liarnya dikalikan kombinasi liar ketemu U1. B1-nya dari sini. Fine. Sebentar. Ya. Jadi mencari W dengan SVD terus ketemu ini ya. Kemudian carilah errornya atau deflasi. Jadi X1 itu kayak residu ya antara X data asli dengan pendekatannya dia. T kali P, P adalah loading metric yang tadi mana loading metricnya harus diulangi dia. Dihitung dulu. Jadi ini kayak arah yang baru pada iterasi pertama. Nah, berarti X dikurangi sesuatu, ini errornya segini. Y juga iya. Terus nanti ini diulangi. Jadi X1, Y1 dipakai untuk mencari T2, T3. Tadi X dipakai untuk mencari T1 dan selanjutnya. Nah, ini agak repot. Terus baru hasil akhirnya adalah Y adalah T-nya adalah T1, TB sampai T sekian gitu. Kemudian kali bobot B1, B2 dan sebagainya. Terus ini adalah errornya. Oke. Ini nggak terlalu enak baca persamaan dalam matrik ya kadang. Nah, akhirnya ketemu ini dia. Y head yang paling terakhir adalah data dikalikan bobot. Ini kayak W, tapi ini bobot yang dicari dengan iterasi tadi. Ini. Nah, itu akan ribet. Woi, ribet banget. Kita kembali ke sini. Semoga dia bisa mengimplementasikan di sini. Hitunglah PLSR tahap demi tahap ya, langkah demi langkah dengan NumPy. Jangan memakai, nah apa tadi ya? Kalau ini ya, saya kira SciPy juga, SciPy, saya lupa kelihatannya cross decomposition kita. Tulis aja. Tulis yang salah nggak apa-apa di sini, nanti dia akan mengkoreksi sendiri. SciPy cross decompositions dengan PLS regression saya kira. Oke, semoga dia buatkan. Pinter, dia membuatkan PLSR. Kita coba ya, selami ini ya. Seperti yang biasa, tadi X-min dicari dulu, X-centernya dicari. Nah, ini tadi disuruh membagi standar deviasi nih. Tapi nggak apa-apa, ini nggak dipakai. Kalau yang ChatGPT tadi disuruh membagi itu, ya dibagi standar deviasi. Tapi mestinya hasilnya juga mirip ya. Oke,
Ini asal konsisten aja. Yang X center nggak dibagi, oke. Y centernya juga sudah begitu aja, nggak usah dibagi. Terus carilah W. Ini W yang pertama, W1. Carinya gimana? Ini masih random dulu, tapi karena ini bobot, ini mestinya dinormalisasi. Nah, terus kita mana SVD-nya? Oke, ini mungkin terlalu jelek ini. Ini langsung memproyeksikan X ya, X yang baru yang sudah center dengan W. Padahal W-nya masih random. Oke, ini jawaban yang salah. Karena kita belajar dari ChatGPT, W-nya itu mana tadi? W. Nah, ini harus merupakan solusi dari ini. That is bad. Tapi nggak apa-apa. Kita run aja. Apalagi ada error gini. Tidak bagus. Kita generate yang lain saja. Generate yang baru. Oke. Cari bobot W. Bobot W dengan SVD. Fine, ini sudah. Terus W-nya dibuat dulu, T-nya dibuat dulu, sama P-nya dibuat dulu. Nah, ini dia. Ini akan mencari SVD dari X dan Y. Ya. X transpose Y-nya. Jadi, ini dia X transpose Y. Nyari dulu ini X transpose Y-nya. Terus itu SVD-nya ketemu, nanti dia akan menghasilkan 3 matriks, yaitu U, singular decomposition, sama V. Terus si W-nya itu karena dia harus mencari argumen max dari W, itu yang komponen yang pertama. Sehingga ini dia. Ambil komponen U yang pertama. Nah, itu jadi W yang pertama. Disimpan ke dalam W besar. Nah, kemudian hitunglah T. T adalah X kali W. Ini sudah sama dengan ini. T adalah X kali W. Nah, jadi kalian kalau tanya ini apa? Google Colab belum tentu benar. Cek dulu juga dengan ChatGPT atau dengan DeepSeek. DeepSeek aku coba berkali-kali untuk programming, itu lebih to the point dan benar itu dibanding ChatGPT. Coba aja nanti kalau ketemu hal-hal yang susah nih, ChatGPT bingung, tapi DeepSeek bisa memberikan hasil yang lebih baik. Berarti tahapan ini ada, kemudian carilah P. P rumusnya tadi ada ya. Rumusnya tadi mana? P ya. Nah, baru mencari X aksen tadi ya. X aksen sama dengan X center min
sesuatu, Y-nya juga iya. Terus ini di iterate untuk W berikutnya. Terus setelah itu carilah B, kemudian baru memprediksi dengan cara X kali B ditambah Y min. Let's do it. Semoga nggak error. Masih ada Pak, ini error. masih di chat GPT, Pak. Oh, ya. Oke. Errornya biasanya di mana ini? Matmul input operand 1 does not have enough dimensions. No. Oke. Dimensinya tidak benar. Semoga dia bisa mengkoreksi diri sendiri. Kita modelnya nggak bikin sendiri nih sekarang, tapi dibuatin generator terus kita koreksi ya. Tidak apa-apa, kita coba gunakan hasil tadi mana tadi. Langsung gunakan aja coba. Terus run. Ini oke, baru definisinya doang. Copy paste yang ini. Oke. Dia jalan tapi jelek. Ini mungkin ada yang salah ini. Aduh. Bentar dulu. Tidak apa-apa. Ini dia yang buat kan. Tidak masalah. Kita sekarang coba tanyakan saja langsung. Gunakan langsung. Gunakan PLS regressions dari SciPy. Nah, good. Yang ini tidak usah. Nah, dia langsung pakai ini komponennya. Ini komponennya bukan seperti PCA tadi ya. PCA itu 2 sumbu. Kalau ini dia mencari T1 kemudian T2, ini hanya sampai T2 saja, atau sampai T3 dan terakhir sampai T5 karena X-nya sampai 5. Dia akan mencari MSE atau MSE yang paling kecil. Nah, kita coba pakai 2 dulu, itu benar atau enggak gitu. Nah, ini sudah jalan. Nah, harusnya kan gini tuh. Ada coefficients-nya. Nah, actual Y sama predicted Y. Ini kalau dilihat dari gambar yang tadinya random banget, ini pakai PLS langsung kelihatan ini sangat lurus gitu. Coefficients-nya ada 5 tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, karena X-nya ada 5. Ini dengan PLS. Dengan partial least square regression. Nah, ini yang tidak terlalu keren yang di sini. Pasti ada yang salah-salah. That is bad. Sehingga caranya kita tanyakan dulu ke ChatGPT atau DeepSeek. Buatkan kode PLSR secara manual dengan Nambi
untuk mengregresi X dan Y. Dan psi P untuk SVD-nya. Kita tunggu ya. Oke, jadi SVD-nya kita buat untuk menghitung W tadi. Ini sudah selesaikah? Belum selesai. Kita coba cek. Pertama kali ada X min, Y min. Nah ini sekarang dia normalisasi dengan standar deviasi. Berarti dibagi nanti ya. Nah ini sesuai yang dia terangkan. Terus X dan Y di scaling pakai set score namanya. Terus, nah ini nanti akan mencari T, P, W, dan B akhirnya. Terus ini kayak error atau perubahan X dari step ke step. Nah, pertama kali mencari W, tapi pakai SVD. Nanti W ambillah. Ini ada perbedaan. Maybe something wrong di sini. Biasanya W diambil dari U yang pertama. Tidak apa-apa. Kita cek dulu. Copy. Masukkan ke sini. XY-nya sudah ada, komponennya oke, 2 tidak apa-apa. Terus mestinya plot ya, PLT atau JPRED dulu. Ini masih B-nya doang. Terus JPRED sama dengan dia tidak mau mencari, belum mau mencari. Masih di ChatGPT, Pak. Ini sudah copy paste. Oke, masih ada error lagi. Yaitu di SVD-nya. Dia bilang apa nih? Expected matrix. Aduh. Ini ribet banget di sini. Explain error dulu. Ini caranya sudah mirip dengan siapa? ChatGPT. Sementara ini lagi cari errornya, kita coba buka DeepSeek ya. Kita copy paste pertanyaan tadi. Pertanyaannya siapa?
kita yang di ChatGPT, kita pasang di DeepSeek, copy paste ke sini, buatkan kode PLSR secara manual dengan ambil SciPy. Oke, DSBD untuk meregresi X dan Y. Oke, tambah X berukuran di sini, X berukuran berapa tadi? 200 kali 5, 5-nya yang penting. Dan Y 200 kali 1 ya. Oke, semoga jadi. Kita kembali dulu ke sini, lihat errornya yang dia koreksi. Kita langsung copy aja, langsung klik add di sini dulu supaya cepat. Tapi cek dulu. Semoga sudah oke. Ya, kita run. Nah, masih error juga. Ini aku tidak suka. Artinya kita memang harus membuat sendiri apa sesuai dengan teori yang kita peroleh. Nah, harapan kita masih di DeepSeek. Ini mestinya lebih bagus. Kita cek dulu di DeepSeek. Sudah ada jawaban belum? Nah, sudah ada. Oke, jadi kita lihat caranya. Dia pakai SVG sama yang seperti kita minta. X-nya, oke, di copy dulu. Terus siapkan TPW dan key. Ini untuk B kali ya. Yang tadi pakai W. B ya. Terus ini X-nya nggak di standarisasi, tidak apa-apa. Terus hitung vektor bobot. Nah, ini tidak pakai SVD. That is bad. Nah, ini beda. Mestinya W dihitung. Oke. Jadi adik-adik, mohon maaf aku tidak membuat sendiri sehingga ada beberapa yang tidak langsung hasilnya mulus. Ini cuma tanya ke ChatGPT, DeepSeek untuk PLS regressions, tapi teorinya tadi sudah menjanjikan. Jadi dia secara iteratif untuk ini mencari. Enggak, saya penasaran. Recordingnya saya stop dulu, nanti sambung ketika ini sudah selesai.